Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, sampai jumpa lagi. Pemilu presiden baru akan digelar tahun 2024. Tetapi sekarang ini hawa persaingan sudah terasa. Persaingan di antara mereka yang ingin secara pribadi atau didorong oleh pihak lain termasuk partainya untuk menggantikan Presiden Jokowi, Joko Widodo, yang sudah menjabat selama 2 periode. Bukan rahasia lagi, sudah muncul di tengah masyarakat. Pertarungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menaikkan elektabilitas sudah terjadi di lapangan. Namun, hingga kini belum ada perubahan berarti dalam daftar nama atau nama-nama yang masuk ke dalam bursa calon presiden. Yang kita khawatirkan pemilu 2024 akan lagi-lagi dikotori oleh politik identitas seperti sebelumnya. Pemilu 2019 atau Pilkada di DKI yang membuat bangsa ini terpecah belah. Naga-naga ke arah sana sudah terlihat. Meskipun persoalannya sebetulnya demikian banyak ada persoalan di hadapan kita, di hadapan bangsa kita ini. Ya. Untuk bahas lebih jauh tentang persaingan menuju RI 1, Trias Kredensial menghadirkan Direktur Eksekutif CSIS, Philip J. Vermonte, PhD. Ia meraih gelar MA di University of Adelaide, Australia, dengan kemudian PhD di Illinois University, Amerika Serikat. Philips adalah salah satu anggota pendiri Policy Research Network. Mari kita bersama-sama menemui Philip J. Vermonte. Apa kabar Bung Philip? Terima kasih telah datang di tempat ini. Sehat ya? Sehat. Ya, karena itu yang selalu ditanyain orang, sehat nggak sekarang ini ya kan? Ya kita ngobrol soal ini. Memang pemilu presiden masih tahun 2024, masih ya 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Tapi sekarang ini sudah kita rasakan suasana, situasi, hawa politik sudah mengarah ke sana. Ya, apakah sudah saatnya ya? Katakanlah sudah promosi untuk pemilu para mereka yang akan mencalonkan diri atau merasa mencalonkan diri, sudah saatnya berpromosi untuk itu. Iya, memang pemilunya 2024 Mas Trias. Ya, tetapi tahapan pemilunya sudah dimulai mungkin 2023 udah mulai juga kan. Jadi nanti, dan berarti itu kalau kita mundurkan lagi karena syarat pencalonan sedemikian rupa, misalnya harus ada perolehan suara dan perolehan kursi tertentu ya, threshold untuk pencalonan gitu. Untuk partai. Untuk partai. Ya. Dan karena memang menurut konstitusi kita pencalonan presiden itu lewat partai, pasti akan perlu proses-proses untuk partai-partai ini bicara berkoalisi karena relatif tidak ada partai yang bisa memenuhi syarat itu sekarang. Yang maju sendiri maksudnya. Yang maju sendiri gitu. Agak berat kan? Ya. Sehingga memang harus ada prosesnya. Jadi mungkin dari 2023 sudah mulai partai-partai ini membicarakan dengan siapa mereka akan berkoalisi. Okay. Nah, di sisi yang lain, bagi para kandidat, orang-orang yang punya aspirasi untuk menjadi calon presiden, berarti mungkin mereka juga harus sudah mulai lebih dari sebelum 2023 bahkan gitu kan. Dari mungkin 2022 atau sekarang seperti Mas Trias bilang. Jadi pertanyaan apakah mereka harus mulai mempromosikan diri itu karena aturan, karena sistem, itu sebetulnya memaksa mereka untuk mulai mempromosikan diri dari sekarang gitu. Karena ada tahapan-tahapan yang berdasarkan aturan yang harus mereka lalui gitu. Jadi mau nggak mau harus memperkenalkan diri lebih awal. Persis. Jadi memang by design gitu ya, mereka juga menjadi harus gitu mulai mempromosikan dirinya. Walaupun nanti ada banyak kondisi-kondisi ya. Misalnya kalau menurut saya kan begini Mas Trias. Kalau kita lihat sumber-sumber kepemimpinan nasional 2024 kan agak berbeda nih. Satu, tentu saja orang-orang mungkin ketua partai yang kita nggak tahu siapa. Belum ada ketua partai yang sudah mendeklarasikan diri kan kemarin Gerindra. Ya baru satu itu kan. Pak Prabowo mencalonkan. Ya kan? Jadi sumber-sumber kepemimpinan nasional ada dari partai politik. 2, dari kepala-kepala daerah yang sekarang
juga sudah mulai digadang-gadang orang, Ya, gitu kan. ya, ada Dan beberapa ya kan? Ada beberapa. Ada beberapa. Dan mereka ada yang tidak punya partai, ada yang orang partai. Ya, Karena itu yang punya partai pasti harus ada urusan dengan partai. ya Dia moga-moga partai mendukung. mudah-mudahan partai mendukung. Dan Ya. dia berarti harus meyakinkan partainya kan. Ya. Entah melalui misalnya elektabilitasnya cukup tinggi atau masalah-masalah internal partai yang lain. Ya, Yang ketiga menurut saya seperti yang sudah lalu-lalu misalnya orang-orang dari tubuh misalnya ya TNI Polri, kita nggak tahu siapa mungkin akan yang diambil partai kalau ada. Kita juga belum tentu, belum tahu. Tetapi itu adalah sumber kepemimpinan nasional juga menurut sejarah panjang pemilihan presiden kita. Jadi ada kandidat yang mungkin berlatar belakang purnawirawan TNI dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang keempat ada yang menarik. Sekarang saya perhatikan ada juga calon-calon yang datang dari profesional, teknokrat gitu. Teknokrat. Beberapa menteri kelihatannya ada chance untuk mulai dibicarakan gitu. Sumber-sumber kepemimpinan nasional yang baru gitu ya. Nah ini semua punya kondisi masing-masing. Kalau orang TNI Polri tentu saja dia tidak bisa terbuka mencalonkan karena itu pasti melanggar prinsip-prinsip dalam tubuh TNI dan Polri gitu kan. Kalau orang partai, dia harus menunggu keputusan partai. Orang-orang yang kepala daerah, apalagi dia lebih susah lagi. Kepala daerah ikut partai mana? Ikut partai mana, dia harus meyakinkan gitu kan. Dan orang-orang yang tadi saya bilang, misalnya orang-orang teknokrat yang mungkin sekarang menjabat sebagai menteri, tentu dia nggak bisa berkampanye karena dia sedang menjalankan tugas gitu sebagai menteri dari kabinet yang sedang berjalan. Jadi by design mereka harus mulai. Tetapi karena posisi mereka masing-masing membuat mereka sebetulnya tidak bisa. Jadi agak malu-malu sedikit ya. Agak malu-malu sedikit Mas. Nah, ini yang saya kira beberapa bulan ke depan akan jadi lebih ramai ya. Karena pasti semua mulai menyadari bahwa tidak boleh sampai terlambat gitu. Apalagi kalau kita lihat survei kan elektabilitas masih semua so-so semua gitu. Jadi nggak ada yang terlalu sangat menonjol gitu. Ya tipis-tipis kan? Tipis-tipis gitu dan belum sampai 20% misalnya gitu kan. Beda dengan Pak Jokowi dulu. Itu kan cepat sekali naiknya gitu. Nah, ini kan 2024 ini sepertinya hampir sama 2014. Maksud saya begini, 2014 dulu kan nggak ada incumbent. Ya, ini juga nggak ada incumbent. Ya, sehingga menjadi semacam pertarungan bebas itu. Apakah itu juga mempengaruhi bahwa mulai sekarang ini, sekali yang dijelaskan oleh Bung Philips tadi, sudah mulai pasang kuda-kuda, sudah siap-siap. Ya, saya lihat sudah, misalnya selain Pak Prabowo, sebetulnya Golkar sudah juga menyatakan Pak Erlangga akan menjadi calonnya gitu. Tapi Pak Erlangga posisi sekarang menteri. Yang tadi disampaikan agak kerepotan ya. Betul, tapi mereka punya mesin partai itu mesin yang jalan. Gerindra mungkin mesinnya akan jalan, Pak Erlangga mesinnya akan jalan. Tetapi yang lain nggak punya mesin, sangat bergantung pada mesin partai, sehingga mereka tidak bisa menentukan gitu. Dan saya kira ke depan tadi kalau misalnya yang saya sampaikan si partai-partai politik ini saya kira semua masih wait and see walaupun nggak ada incumbent. Ada incumbent kan? Nggak ada incumbent tapi partai sudah mulai pasang kuda-kuda dan saya kira yang paling utama mereka lakukan adalah mencari orang-orang yang punya elektabilitas baik karena prinsipnya partai itu mau menang. Sehingga itu prinsipnya mau menang. Prinsipnya kan mau menang, sehingga mereka akan mencari kandidat yang elektabilitasnya sudah tinggi. Gitu. Walaupun sebetulnya pengalaman kita yang paling menarik waktu Pilpres pertama kali dilakukan, ini ada pengalaman yang menarik. Pak SBY dulu elektabilitasnya rendah tahun 2004 waktu mulai mencalonkan itu, cuma 6%-an, kalah sama Bu Mega dan lain-lain gitu. Tetapi dia pintar menciptakan momentum. Jadi walaupun kecil, elektabilitasnya cuma 6%, itu bisa dengan cepat jalan gitu. Jadi kalau lihat pengalaman sebetulnya, elektabilitas yang tinggi itu menjelang masa Pilpres mungkin menjadi prasyarat dari partai politik. Tetapi kalau tengok sejarahnya, ada juga kandidat yang elektabilitasnya berdasarkan survei menjelang pemilihan itu sebelum pencalonan kecil, tetapi karena ada momentum politik yang bisa diciptakan, kemudian tim kampanye yang baik dan seterusnya, seperti Pak SBY tahun 2004,
dia akhirnya justru Yang menang gitu dan elektabilitasnya meningkat cepat gitu. Jadi ini masih 3 tahun, saya kira ada masih waktu agak cair ya. Oh, cair, betul, masih cair. Masih agak cair. Hanya kenapa saya tertarik bicara ini, karena memang di tengah masyarakat sudah muncul. Persis. Ya kan? Sudah muncul, Iya. ini apa ini kan? Iya. Udah, meskipun tadi sampaikan nggak bisa, rumus politik kan beda ya. Iya. Beda ya. Iya. Beda. Iya, betul. Dan barangkali juga ini ya, barangkali kalau sekarang sudah mulai pada muncul ya, ada yang dideklarasikan oleh para pendukungnya dan sebagainya, juga bagian dari menjajaki kira-kira lawan politiknya ya. Betul. Dan Ya kan? menurut saya begini, kita sebetulnya udah mulai terbiasa ya di Indonesia karena pemilihan presiden langsung. Kalau dulu ada orang yang terlihat punya ambisi menjadi presiden, itu pandangannya agak negatif orang. Ya kan? Ini orang ambisius banget. Iya, ya kan? iya. Tetapi karena kita sudah melakukan pemilihan presiden langsung berkali-kali, Iya. saya kira pandangan itu juga sudah harus mulai diubah. Karena apa? Karena memang untuk menjadi presiden, proses pencalonan itu agak panjang. Butuh waktu. Satu, butuh waktu untuk mengenalkan kandidat. Ya. Dua, Mas, mungkin mobilisasi resources. Gitu. Itu. Itu kan yang pemilihan kita by design sama by default mahal. Sehingga siapapun kandidatnya dan semua partai politik pasti akan membutuhkan waktu untuk memobilisasi resource. Agak sulit kalau misalnya partai politik ini besok mau pendaftaran, malam ini baru memutuskan siapa capresnya, kan nggak mungkin. Iya. Dan itu ada proses-proses yang harus dilalui gitu, sehingga orang-orang yang punya keinginan, aspirasi, menurut saya wajar kalau menunjukkan gitu. Dan itu adalah dalam konteks pemilihan presiden langsung, itu sesuatu yang tidak harus dipandang negatif menurut saya. Sebenarnya malah ini ya, bagus ya, menarik ya gitu ya. Menurut saya ya, Ya kan? harus. Jadi- Justru kita mau tahu kan, Mas. Ya, dari awal kita tahu bahwa apa sih yang mau dijual gitu kan. Persis. Ya kan? Iya, Supaya tidak kayak sebelum-sebelumnya gitu lah. Iya. Jual apa nggak jelas gitu kan. Iya, betul. Jadi jauh-jauh hari sudah mulai bermunculan dan Iya. mungkin mereka belum jualan tapi secara nggak langsung jualan gitu kan, Iya. dengan program-program mereka sendiri. Betul, Mas. Ya. Saya setuju. Jadi masyarakat bisa melihat diferensiasi, Ya. ya kan? Kalau kita dalam hal partai politik, kadang-kadang kan kita susah membedakan partai itu, yang partai nasionalis atau Ya. sebutlah partai nasionalis gitu Ya. ya, dengan partai yang Islam, itu sebetulnya kan relatif nggak ada bedanya gitu, ya kan? Spektrumnya sama. Spektrumnya Nah, jangan sama. sampai menurut saya capres itu spektrumnya juga sama gitu. Harusnya mereka punya visi yang berbeda terkait persoalan-persoalan yang dipandang masyarakat penting. Saya kira menjadi sangat bagus ya kalau jauh hari itu, karena terus kemudian masyarakat itu kan juga punya waktu untuk katakanlah memikirkan yang pas yang mana nih. Iya. Ya kan? Yang tadi sampaikan antara yang agama nasionalis agak mirip-mirip gitu, tapi kemudian mana yang pas? Apalagi dengan zaman sekarang ini, tantangannya kan juga sangat berubah lagi. Betul. 24 ke depan itu kan berubah lagi, generasi yang berubah lagi. Iya. Jadi tentu Dan saya kira soalnya saya setuju dengan Mas Trias di situ, bahwa setiap pemilu itu kan penting. Orang dulu selalu bilang ini pemilu 2014 paling penting, ya 2019 paling penting Ya. lagi. Nah besok 2024 juga menurut saya paling penting, karena persoalannya adalah persoalan-persoalan teknokratis, Mas. ya Karena kita harus mudah-mudahan recover dari pandemi cepat. Tapi dari berbagai analisa dan bacaan segala macam itu di seluruh dunia kan kita masih menghadapi situasi yang relatif tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. betul. Menyeluruh. Recovery mungkin akan makan waktu dan agak lama, ya kan? Sehingga kita juga mau tahu capres-capres ini punya pandangan nggak tentang ekonomi ini? Iya. Bagaimana kita akan recover dari pandemi gitu? Dan itu bukan soal main-main kan? Baru satu itu, baru dari pandemi Baru saja. soal pandemi aja, baru satu aspek ekonominya. Yang kedua, misalnya pandemi ini dari apa yang saya kaji, ya Mas Rias juga mungkin pasti sering membaca ini. Mungkin ini pandemi bukan yang terakhir, akan ada pandemi-pandemi lain gitu. Ya. Nah, si capres kita juga kita harus tahu bagaimana sense dia terkait dengan persoalan global semacam pandemi ini. Atau soal lain, misalnya yang sekarang di seluruh dunia lebih urgent di atas pandemi, soal perubahan iklim. Ya. Itu udah konkret gitu. Dan itu semua soal teknokratis. Perubahan iklim nggak bisa diselesaikan dengan DPR rapat selesai. Harus ada aspek teknokratisnya, melibatkan wartawan, melibatkan lembaga penelitian, ahli-ahli,
dan seterusnya. Sama dengan pandemi, ya kan? Kita harus Ya, ya. melibatkan selain pemerintah, mungkin masyarakat yang mempelajari isu kesehatan publik, atau ahli mikrobiologi, atau ahli virus. Nah, ngomong itu terkait infrastrukturnya. Infrastruktur risetnya punya nggak kita? Iya. Kalau ada pandemi lagi, Bagaimana? apakah kita bisa menciptakan virus? Ya. Gitu. Apakah kita udah siap? Vaksin ya. Vaksin, Ya. menciptakan vaksin ya. Dan ini makanya saya bilang 2024 selain masalah demografi yang Mas Trias bilang tadi baru, Ya. generasi lebih muda, tantangannya juga lebih rumit menurut saya. Dan betul, itu betul. karena itu kita jadi betul-betul harus tahu, Mas. Si para kandidat ini cuma Paham, mau betul. jadi presiden aja atau betul. dia tahu konsekuensinya. Iya. Atau punya bekal untuk ngatasi itu ya. Punya bekal untuk Mengatasi mengatasi itu. itu, ya. Nah, makanya kita perlu dari awal kalau udah tahu siapa-siapanya, mungkin teman-teman wartawan kan bisa tembak-tembakin pertanyaan kan. Iya, iya, betul. Mungkin teman-teman Mas Rias gitu kan. Oh. Ada apa kita nggak tahu, konferensi climate change. Tanya si kandidatnya, kamu Apa? targetmu penurunan emisi, bagaimana caranya Saya mencapainya? nggak misalnya? tahu emisi. Oh. Iya kan? Padahal ini Tidak soal mudah. teknokratis. Ya, tidak mudah. Tidak mudah Tidak soal mudah. teknokratis dan apa namanya ini memang beda generasi dan juga beda solusi gitu. Nah, kalau dari sisi saya betul-betul saya sangat tertarik ingin melihat bagaimana para kandidat ini kalau misalnya kita ketahui dari awal pandangan-pandangan mereka terkait soal-soal yang urgent. Ya kan? Soal-soal yang urgent karena ini bukan cuma soal Indonesia. Ini soal global gitu. Nah ini. Ya. Udah contoh apa lagi yang mau kita dapatkan, Mas? Bahwa soal global mempengaruhi kita kayak pandemi ini, Ya. tapi soal lokal juga bisa mempengaruhi regional. ya. Misalnya kalau satu negara di Asia Tenggara kena tidak bisa menyelesaikan COVID, Ya. yang lain nggak akan pernah aman juga. Iya, karena orang berpindah. Apa mau dibiarin ditutup semua kan nggak Persis. mungkin kan? Iya. Nah itu jadi menurut saya penting sekali kita untuk kandidat itu kita ketahui dari awal supaya bisa kita telisik. Kita telisik bagaimana kira-kira pandangan modal dasar pandangan dia modal. gitu kan. Kan nanti pandangan berubah. Ya. Tapi kita tahu Modal modal dasarnya, dasarnya, pandangan mendasarnya apa terhadap isu-isu yang tadi cuma contoh sedikit, Mas. Belum lagi isu-isu yang macam-macam. Jadi sangat sangat penting ya kalau para kandidat yang merasa punya peluang untuk menjadi, Iya. itu sudah mulai bicara hal-hal kayak gitu kan? Artinya tidak Persis. hanya bicara soal yang ada di depan kita dengan kita aja ya kan? Iya. Atau yang soal-soal yang selama ini ada di sini, tapi Iya, yang persis. disampaikan oleh Philips tadi, Iya. ya kan? Sudah mulai. Juga Persis. masyarakat juga meyakini bahwa ini loh pemimpin yang Iya. kira-kira akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ke depan, gitu kan? Persis, Mas. Dan Ya. itu ada satu hal lagi yang menurut saya lebih mendasar buat Indonesia. Karena persoalannya sedemikian rupa teknokratis, isu-isu SARA itu nggak relevan. Nah, saya potong. Ya. Itu saya masuk ke sana. Saya juga justru ini agak khawatir dikit gitu ya. Ya. Kalau ngelihat situasi sekarang ini, Ya. saya ini, saya melihat jangan-jangan nanti 24 ini politik identitas main lagi gitu. Iya, gitu. iya. Gimana kira-kira itu? Nah, itu persis yang mau saya sampaikan. Ah, Kalau kandidat ini dan masyarakat menyadari bahwa soal-soal kita teknokratis, itu isu SARA jadi harusnya tidak relevan. seharusnya. Seharusnya tidak relevan. Gitu Ini- kan. Loh, ini- pandemi. Ya. Pandemi mau orang Minang kayak saya kena virus. Saya Jawa survivor. sama kan? Saya pernah survivor Oh, saya. kena survivor ya. Oh iya. Survivor. Lalu apalagi climate change. Ya. Wow, Kita kena kebanjiran. Kebanjiran memang airnya mikir mau masuk rumah orang Kristen apa Islam. Enggak toh. Enggak Semua lah. kan kena Mau gitu. jabat atau rakyat sama aja kan? Kena gitu Ya. ya. Jadi karena dia soal justru Ya. karena dia soal teknokratisme. Para kandidat ini kalau dia betul-betul mau membangun ini republik ini, harusnya mereka fokus pada aspek-aspek terkait dengan kebijakan dan teknokratisme, dan itu yang harus kita dorong menurut saya. Nah, saya setuju. Itu memang tadi makanya saya sampaikan ya. Saya agak khawatir karena kan pengalaman yang lalu ya. Iya. Ini kan pemilu yang lalu itu saya terus ketika pemilu yang lalu saya ingat Arab Spring di Mesir. Arab Spring. Ya, ketika Mursi itu negeri itu betul-betul terbelah itu. Iya, persis. Antara pendukung Mursi dan kemudian yang kelompok lain, gitu kan. Kemarin kan kayak gitu juga. Iya. Karena itu kalau sekarang situasi di masyarakat masih seperti itu, Iya. maka tadi saya sampaikan kekhawatiran saya itu jangan-jangan Iya. itu
itu sebetulnya yang harus sudah dihindari ya, harus ditinggalkan. Karena isu-isu yang lebih mendesak tadi. Persis. Tapi karena kemudian hanya untuk menang kan bisa kayak gitu juga kan kacau. Iya. Makanya jadi kalau misalnya dari awal sudah diketahui media punya ruang kesempatan yang banyak untuk menanyakan terkait kebijakan dan seterusnya. Kita mendorong kandidat gitu untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya mendasar dan bersifat kebijakan gitu, karena persoalannya konkret gitu, bukan kita ada-ada. Saya rasa ini media berperanan besar untuk hal ini. Artinya mendorong pada para calon ya untuk masuk ke masalah-masalah itu ya. Persis. Untuk bicara masalah itu, untuk angkat masalah itu ya, supaya tadi yang kita bicarakan di awal tadi untuk menghindari terjerat atau terjebak dalam isu-isu primordial kayak gitu yang saya setuju, Mas. Ya kan? Yang di ini kan sangat mudah tercerut gitu ya. Iya, saya setuju gitu. Barangkali juga lembaganya Philips juga itu mesti mengundang mereka untuk bicara hal kayak gitu gitu. Ada seminar, diskusi kayak gitu. Nah, kemarin kebetulan tahun ini kan kita merayakan ulang tahun ke-50. Ya. Sayang karena itu ya. Nah, kita mengundang ketua-ketua partai untuk memberikan pidato kebangsaan. Itu ada rekamannya di YouTube CSIS. Dan juga dari situ kita mendorong ketua partai ini untuk menyampaikan apa pandangan mereka tentang persoalan kebangsaan. Gitu kan. Dan menurut saya mungkin ketua-ketua partai atau partai politik semakin jarang bicara yang sifatnya reflektif, Mas. Betul. Dan ini menarik kemarin teman-teman dari partai politik yang berpidato itu mereka menyampaikan pada saya mereka baru sadar bahwa jarang sekali ada momen di mana mereka bisa menyampaikan pemikiran dari perspektif partai politik yang koheren tentang hal-hal mengenai kebangsaan. Kita mau ngapain? Sekarang kan benchmarknya orang-orang menuju 2045. Ya kan? Waktu itu kita set temanya, kalau Indonesia harus menjadi makmur 2045, menurut partai politik apa yang sudah dilakukan? Syarat untuk ke sana ya? Syarat. Jadi mereka bicara soal kebangsaan, soal ekonomi, soal kolaborasi dan seterusnya gitu. Dan ternyata mereka mengapresiasi kesempatan-kesempatan semacam itu gitu. Jadi mungkin justru tadi yang Mas Trias bilang, karena perubahan demografi, lalu tantangan-tantangan yang baru yang berat ini, pandemi ini kan mengajarkan kita, kalau menurut saya, dan harusnya para kandidat yang pingin jadi presiden itu, mereka juga harus berefleksi loh. Karena pandemi kan mengajarkan kita kan, tiba-tiba kita semua slow down. Slow down, dan justru waktunya memikirkan macam-macam hal kan. Mungkin Mas Trias, saya rasa jauh lebih produktif di masa pandemi daripada sebelum pandemi. Ternyata iya. Ada yang mau nggak mau kan? Iya kan. Terutama orang-orang yang mungkin wartawan, peneliti, dosen, dan lain-lain yang memang, atau partai politik, ya kan, yang tugasnya bagian mikir gitu. Dan seharusnya kita mulai membicarakan kalau ada titik tujunya, ya kan. Jadi si partai ini bisa atau kandidat ini bisa diikat, Mas, karena ada titik tujunya. Goalnya ada. Ya kan. Misalnya kalau sekarang kita sepakati 2045, misalnya, Mas. Ya udah, si capres ini semua nanti mikirnya ke sono ya sudah. Harus dibicarakan. Jadi dalam masa jabatanmu, kontribusimu apa untuk Indonesia sejahtera 2045? Iya. Gitu. Jadi nanti dia konteks berpikirnya, kalau menurut saya. Betul. Saya sepakat ini. Ya kan. Konteks berpikirnya bukan misalnya yang terpilih misalnya kandidat yang bukan pendukungnya Pak Jokowi misalnya. Jangan sampai mikirnya adalah yang semua sudah dibangun Pak Jokowi nggak dilanjutkan. Nggak boleh gitu kan harusnya. Ya kan? Karena ada titik tujunya. Yang dibikin sekarang kan ada titik tujunya 2045. Betul. Apa sih yang mau kita mau 2045? Oh, pendapatan per kapita sekian. Ya kan? Atau nilai tes anak-anak Indonesia, ya kan, nilai matematika yang STEM dan lain-lain sekian. Apa istilahnya PISA atau PISA skor. Ya kan? PISA. Ada titik tujunya kan. Lalu situasi 2045 itu kan kita nggak bisa menganggap kalau kita kerja keras, negara lain nggak kerja keras. Jadi kita menganggap kita udah rencana 2045 dengan asumsi negara lain diem aja, nggak juga. Berarti kan harus ada double effort misalnya gitu.
tadi kualitas pendidikan yang baik 2045, prasyaratnya apa yang harus ada? Berarti yang harus dikerjakan apa? Kan gitu. Sama dengan ekonomi, pendapatan per kapita sekian yang ingin dicapai. Syaratnya apa? Investasi yang baik, ya kan? Birokrasi yang simple, yang efisien, gitu kan? Atau apa gitu. Nah, jadi capres-capres ini menuju 2045, dia berpikir bukan sekedar tadi, apalagi kalau soal SARA, soal pokoknya kalau dia terpilih presiden sebelumnya pekerjaannya nggak berarti, dinafikan, ditinggalkan, ya kan, tidak dilanjutkan, kan kita sayang. Artinya balik ke nol lagi itu nanti. Balik ke nol gitu. Nah, sementara sekarang udah kita sepakati kan 2045. Bappenas ada dokumennya Indonesia 2045 apa yang mau dicapai. Sehingga kalau si capres jauh-jauh hari ini udah kita pegang semuanya, kita dorong untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya teknokratisme dan kebijakan itu. Gitu. Untuk menuju 45 itu. Itu menuju 45. Dan kemarin pidato-pidato ketua partai itu menarik karena mereka udah menyinggung situ-situ. Iya, mereka ada di videonya di YouTube di channelnya di kanal CSIS, silakan dilihat Mas. Tapi menurut saya yang kayak begitu harus sering-sering kita. Karena kita kan tadi Mas Rias bilang agak terpolarisasi dan lain-lain. Gitu. Tidak ada lagi komunikasi yang baik gitu ya. Orang berbeda pendapat tuh harusnya biasa, misalnya gitu ya. Kalau nggak ada jembatannya, ya itu justru malah kita akan menajamkan gitu. Jadi kemarin kami berpikir bahwa seperti Mas Rias bilang tadi, mungkin lembaga CSIS bisa kontribusi sedikit di situ. Ya kan, kita menjadi platform di mana orang-orang ini bicara gitu kan, atau media misalnya. Media Kompas juga sering kan. Ya, berperan besar tuh media itu. Sering membicarakan apa sih masalah mendasar kita gitu, sehingga itu menjadi panduan gitu. Dan yang tadi disampaikan Philip kan juga wartawan bisa bertanya pada kandidat itu, jauh-jauh hari. Isu-isu seperti itu, Persis. isu-isu yang tidak hari-hari mereka bicarakan. Persis, tapi ini isu yang memang harus dibicarakan, harus dilakukan, harus dipecahkan, ya kan? Jadi dipaksa ngomong bukan siapa dapat apa, Mas. Betul, ya. Tapi siapa melakukan apa untuk siapa kan gitu. Itu agak sulit juga tadi. Ya, apakah ya? Tadi sempat disebut ya bahwa biaya politik itu di Indonesia kan mahal. Sehingga tadi disampaikan oleh Bang Philip tadi memang harse jauh-jauh hari disiapkan. Karena kan menyiapkan banyak kebutuhan, ya kan. Gimana ya? Bisa nggak itu jadi tidak kalau mahal gitu kan selalu dikatakan akan jadi kepanjangan tangannya oligarki kalau begitu kan. Gimana kira-kira itu ya? Memang isunya kan sebetulnya dua mendasarnya. Satu, bagaimana membiayai demokrasi. Demokrasi harus dibiayai, nggak bisa demokrasi nggak ada biayanya, itu nggak mungkin. Yang kedua, menurut saya adalah bagaimana meningkatkan trust. Kenapa? Ilustrasi aja, Mas. Kalau kita lihat TPS di Indonesia itu ada 500.000 lebih, ya kan? Karena wilayah kita yang luas. Penduduk yang banyak. Jadi by default ada 500.000 lebih TPS. Sekarang, TPS. Iya kan? Tiap pemilu. Nah, sekarang bayangkan ada semacam kewajiban bagi setiap kandidat capres ya, dan termasuk kalau pileg partai menyiapkan saksi. Berarti dia harus berapa? 500.000 orang mobilisasi, Mas. Kalau satu tempat satu saksi itu. Iya. Kali 500.000, Mas. 500.000 orang loh. Ya kan? Harus dikasih uang makan. Kalau dia nggak dikasih uang makan, pas lagi penghitungan, orangnya pulang ke rumah makan. Suaranya hilang tiba-tiba. Ya kan? Dia harus dikasih uang makan, dia bisa stay. Ini asumsi paling simple. Ya kan? Berapa uang makan sekarang? Berapa? 50.000 misalnya. Tinggal mengalihkan. Mungkin perlu 2 kali 50.000 karena sehari sebelumnya harus di briefing tugasmu apa di situ. Ya kan? Itu kan di satu dapil mungkin ya dikumpulin nih tugasmu sebagai saksi besok A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus diamati, itu berarti sehari sebelumnya di briefing 50.000 lagi. Jadi 100.000 kali 500.000 Mas Rias kaliin aja baru untuk saksi. Ya kan? Itu 50 miliar. Jadi by default sama by design memang mahal. Persoalannya misalnya yang paling simpel, kenapa harus ada saksi? Karena kan nggak ada trust. Itu tadi ya, kedua tadi. Karena semua nggak saling percaya, gitu. Karena memang kejadiannya begitu di berbagai beberapa kali pemilu, ya kan? Ada caleg-caleg yang protes, ya kan, ke sana kemari bahwa
suaranya di TPS sekian, tahu-tahu pas dihitung hilang dan lain-lain gitu. Nggak ada trust. Meskipun ada yang sekedar protes juga ya. Ada yang sekedar protes. Jadi by default, by design mahal, soal kita membiayai demokrasi, lalu nggak ada trust, ya kan? Dan yang penting lagi menurut saya, yang paling susah memang mengatur uang di politik. Mengatur uang di politik. Uang di politik, bukan cuma soal kampanye. Ya. Dan ini di semua negara yang mengalami demokratisasi, ya kan? Biasanya agenda itu agenda yang paling susah dan yang paling belakang diurus. Jadi memang perlu waktu karena kita masih transisi ya. Orang bilang kita kayak transisi permanen gitu. Terlalu lama ya. Terlalu lama transisi karena tiap periode selalu ada gejolak gitu, ya kan? Selalu ada gejolak, orang-orang masih banyak yang misalnya belum menerima gitu ya kalau ada yang kalah ya kan, jadi sore loser gitu kan. Sehingga terus-menerus sistemnya itu kayak di challenge terus gitu, ya kan, sehingga untuk membicarakan bagian itu jadi paling susah karena itu membutuhkan apa ya, kesepakatan bersama bagaimana mengatur uang dalam politik itu kan mungkin negara-negara yang paling maju pun butuh waktu lama sekali mereka menyelesaikan itu gitu kan, menyelesaikan bagaimana uang di politik. Sampai sekarang banyak yang nggak bisa juga. Bahkan negara sebesar Amerika mungkin masih mengalami persoalan yang ini, pilpres mereka berbiaya mahal gitu. Cuma mungkin mereka sedikit lebih maju, sedikit lebih transparan dan lebih ada kepastian hukum kira-kira gitu. Kalau yang kena ya kan dia akan kena hukuman kan gitu kan. Cuma mereka kan lebih canggihnya adalah karena mereka kan negeri para lawyers. Jadi bisa apa namanya menghindar gitu. Tapi soal uang dalam politik itu persoalan yang sangat rumit dan sangat perlu kesepakatan bersama, dan saya kira akan panjang apa namanya. Jadi itu tadi ya, memang biaya mahal ya kan. Biaya mahal. Hanya mungkin ya mengurangi saja. Mengurangi sedikit-sedikit, Mas. Ya, sedikit-sedikit. Ya, Bung Philips, masih sebelum kita akhiri obrolan kita ini ya. Kan ada ya, tadi dikatakan kan nggak ada incumbent ya kan. Sehingga tadi disampaikan nanti akan jadi pertarungan yang bebas ini, bebas. Nggak ada incumbent, nggak ada yang menggunakan resources atau SDM atau biaya dari birokrasi, nggak ada semuanya kan ini. Calon-calon nggak ada semua yang menggunakan itu semua. Nah, pertanyaan saya misalnya ada pengaruhnya nggak ya? Misalnya kandidat nanti kira-kira kandidatnya yang dalam tanda kutip dapat restu dari Jokowi akan punya efek dampak yang atau pengaruh yang besar nggak ya? Menurut saya secara natural ya mungkin aja, karena apa? Setiap presiden pasti ingin legasinya terawat kan, itu dan menurut saya memang harus, karena kita nggak boleh jadi bangsa yang selalu kembali ke titik nol gitu, ya kan. Jadi sangat wajar menurut saya bila ada concern ya dari misalnya sekarang Pak Jokowi gitu ya, bagaimana ini apa yang sudah dicapai secara baik ya kan, mungkin nanti 10 tahun gitu kan, itu apakah bisa dilanjutkan gitu kan, atau dirawat atau diperbaiki, ditingkatkan gitu kan, yang tadi kita bicarakan. Jadi memang wajar saja apabila ada kandidat atau beberapa kandidat gitu kan. Ya, Pak Jokowi kan juga mungkin ya udah saya dorong beberapa nih yang sevisi sama saya, bisa gitu juga. Bisa ya. Asal melanjutkan yang sudah ada kan. Bisa gitu juga ya. Dan menurut saya itu hal yang wajar. Gitu. Lebih karena menurut saya memang tadi yang Mas Tria sampaikan, karena kita ini selalu ada polarisasi, selalu ada apa namanya nih, misalnya setiap pemilu itu merasa kecewanya mendalam gitu ya, baik dari pemilih ataupun dari aktor-aktor politik, sehingga menimbulkan siapapun yang menjadi presiden juga punya perasaan insecure. Ya kan? Betul. Sehingga akibatnya jadi begitu gitu. Insecure karena yang sudah dicapai bisa dibuang semua ntar. Iya, dan karena itu harus memastikan juga jadinya gitu. Nah, ini kan kayak siklus jadinya gitu. Dan ini yang menurut saya tadi yang harus kita ubah. Sekarang kita punya titik 7. Titik 7 yang kita sepakati sama-sama gitu. Yang kita mau lihat Indonesia tahun 2045 seperti itu. apa? Seperti apa? Karena itu si capres ini dia punya bayangan dan pikiran, bukan
menghentikan atau menghancurkan atau mengabaikan apa yang sudah dicapai, tapi dia akan menambah, memperbaiki agar tujuan bersama itu bisa dicapai gitu. Kalau dulu kita ngomong Indonesia makmur sejahtera, nggak ada referensinya, Mas. Ya, seperti apa loh? Sekarang ada 2045 gitu kan. Ya. Karena itu cita-cita itu tahu. bagaimana nyampe ke sana, bentuknya seperti apa yang harus dilakukan kan harus ada semuanya kan? Betul. Dan itu harus dimulai sekarang ini, apalagi presiden ke depan ya. Ya. 24 kan tinggal berapa nanti? 21 tahun lagi kan? Iya, 2045. Ya, 2024 maksud saya dari 24 kan? 21 tahun kan? Iya. Berapa kali presiden itu? 2 setengah kali presiden. Ya, nanti kan 2 presiden yang 2 periode maksudnya. ya, itu kan harus ada sesuatu yang betul-betul ada wujudnya kan? Iya. Oke. Iya. Baik, Philips. Ya, sebelum berakhir saya ingin masih bertanya satu. Apa? Coba disampaikan harapannya kepada para mereka yang menginginkan RI1 itu. Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin tadi sudah dikatakan, tapi dirumuskan harapan kita semua, rakyat, supaya pada mereka apa yang harus dilakukan. Kalau harapan saya adalah, yang tadi saya sampaikan, persoalan kita ini soal-soal teknokratik, soal global, yang kita harus kerjakan sama-sama juga dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu siapapun capres, mereka adalah orang-orang yang harus punya pandangan-pandangan yang sifatnya teknokratis objektif itu. Teknokratis objektif. Karena itu isu, berbagai macam isu yang primordial itu sebetulnya akan menghambat kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya teknokratis objektif itu. Yang mudah-mudahan capres-capres besok adalah orang-orang yang sepakat sama kita, obrolan kita barusan, Mas. Dari situ kira-kira siapa yang bisa ganti Jokowi? Saya kira-kira nanti ikut waktu sudah diresmikan oleh KPU siapa calonnya. Jadi dijawabnya kalau udah jadi. Terima kasih sekali, Philips. Iya, Mas. Obrolan kita sangat menarik ini. Iya, Moga-moga, bukan, saya yakin sangat berguna ya, karena itu tadi teknokratif objektif ya, tidak hanya berkutat lagi pada soal-soal yang sifatnya primordial untuk bisa maju negeri ini. Betul. Terima kasih sekali atas pertemuannya. Terima kasih, Mas. Ya. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah bergabung dalam diskusi politik bersama Philips J. Formente. Banyak telah hal yang telah dikemukakan. Tapi politik, seperti kata orang, tidak selalu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya sangat tergantung pada siapa yang menambahkan, siapa yang memperkalikannya. Begitulah politik yang memiliki dinamika sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, setelah kita diskusi sekitar 30 menit ini, siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi? Itulah pertanyaannya. Terima kasih. Salam kredensial, selalu kredensial.